Yang saya hormati Pengawas TKSD Kecamatan Bawang, Ibu Sulastri MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Wanadri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 3 Wanadri, SDN 2 Wanadri, SDN 4 Wanadri, dan SDN 1 Wanturit. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, juga memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini, di mana kegiatan ini adalah merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya, jadi saya sudah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan di modul 1.4 ini ada materi budaya positif, dan kita diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di siang hari ini masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, untuk menambah semangatnya, coba Bapak Ibu tirukan ya. Kalau saya bilang seperti ini, salam guru bergerak, Bapak Ibu menjawab, guru bergerak Indonesia maju. Seperti itu, G? Salam guru bergerak. Guru bergerak Indonesia maju. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih semangat sekali walaupun di siang hari ini panas sekali, masih semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Untuk kegiatan diseminasi ini materinya ada budaya positif, ada konsep menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana konsep budaya positif ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Materi yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai pendidik itu berhamba pada anak. Maksudnya adalah pembelajaran berpusat pada murid, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan anak-anak kita, ya, itu kan berbeda-beda. Nah, disitulah kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, pendidikan akademik juga menurut Ki Hajar Dewantoro harus diimbangi dengan pendidikan budi pekerti. Nah, di mana pendidikan budi pekerti itu adalah tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 5 atau 6? 6 ya. 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Selanjutnya untuk disiplin positif. Disiplin positif, ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya.
Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, suatu keharusan mematuhi aturan. Itu selama ini pengertian kita tentang disiplin ya. Jadi disiplin itu berdasarkan peraturan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya adalah motivasi dari diri sendiri ya. Nah, disiplin positif, pengertian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu atas keinginan sendiri tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Itu pengertian disiplin positif. Nah, menurut para pakar pendidikan tentang pengertian disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Gosen merupakan pakar pendidikan yang mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai. Kemudian muncul teori kontrol. Menurut para tokoh, ya, Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian Diana Gosen mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selama ini untuk disiplin yang kita terapkan itu kan berpedoman pada peraturan nih. Nah, peraturan itu berdasarkan dari stimulus respon, ya. Nah, kalau disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara stimulus respon, ya, dengan teori kontrol. Contohnya stimulus respon, melihat bahwa realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Sedangkan teori kontrol itu melihat bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol, kita semua itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Peraturan kan seperti itu ya, harus sesuai dengan peraturan yang kita adakan. Terus kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, baik buruk maupun benar itu semua perilaku adalah memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan sebagai gambaran tentang kontrol diri. Bapak Ibu bayangkan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga itu kemudian akan dibuka oleh seseorang, dan seseorang itu pun dengan sekuat tenaga ingin membuka kepalan tangan itu. Kira-kira bisa membuka apa tidak Bapak Ibu? Yang punya sesuatu sangat berharga itu mempertahankan dengan sekuat tenaga. Terus yang ingin mencoba membuka juga ingin mencoba membuka dengan sekuat tenaga. Kira-kira bisa dibuka apa tidak? Bisa. Ya, yang hanya bisa membuka kepala itu yang diri kita sendiri, ya apa tidak? Tetap dipertahankan, sekuat tenaga dipertahankan. Kalau kita tidak ingin membuka ya tidak, ya kan seperti itu ya. Ya, yang bisa membuka dan menutupnya itu hanya kita sendiri.
Nah, itu sebagai gambaran tentang kontrol. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau selama ini peraturan kan berarti yang mengontrol orang lain, ya? Ya, seperti itu pada gambarannya. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu sama seperti tadi, ya, gambarannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sudah membujuk, ya. Kemudian anak tetap tidak mau, ya, tidak mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Akhirnya kan dipaksa, seperti itu kan, ya. Iya, itu stimulus respon yang mengacu pada aturan peraturan. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau teori kontrol, walaupun anak salah itu tetap kita bersama-sama mencari jalan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu, ya. Terus selanjutnya, nah, Bapak Ibu pasti selama ini sering mendapati tindakan-tindakan siswa yang melanggar disiplin, iya apa tidak? Nah, anak-anak yang melanggar disiplin itu mungkin karena mereka kebutuhan dasarnya itu tidak tercukupi. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5, ya, yang di tengah sendiri itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup berarti itu kebutuhan dasar yang paling utama, ya. Terus kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan dasar kesenangan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup, contohnya tercukupi kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, seperti itu, ya. Misalnya ada anak-anak yang mereka nakal, sering merebut makanan punya teman. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak tercukupi? Iya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Mungkin dia tidak tercukupi akan kebutuhan makanan maupun minumannya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita sering mendapati ada anak-anak yang senangnya itu pengen dekat sama kita, ya, minta perhatian sama kita, ya. Itu berarti kebutuhan dasar, iya, kasih sayangnya mungkin kurang tercukupi. Nah, kita sebagai pendidik yang harus mencukupinya, gitu ya, agar mereka bisa tercukupi kebutuhan dasarnya dan diharapkan untuk berperilaku yang baik. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Anak-anak juga mereka butuh untuk diakui bahwa mereka itu berprestasi, ya, mempunyai harga diri. Kemudian mereka juga butuh pengakuan kalau mereka itu mampu untuk memimpin. Itu namanya kebutuhan dasar akan penguasaan, ya. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan, ya. Kebutuhan dasar kebebasan itu contohnya mereka butuh akan kemandirian, terus memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, contohnya bermain, antusias, tertawa, humor. Mungkin kita sering mendapati kalau di kelas itu, ya, kita kepengen fokus pembelajaran tapi malah anak-anak pengennya nyanyi, bermain, gitu, ya. Mungkin karena mereka memang kebutuhan akan bermainnya itu kurang, gitu, ya. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi takut dihukum, berarti ini merupakan motivasi dari luar, ya, motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi
ekstrinsik dari luar. Kemudian menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah, mungkin Bapak Ibu kita semua ya, kalau kita melakukan kita melaksanakan kedisiplinan, ini motivasi yang mempengaruhi Bapak Ibu kira-kira yang mana? Ada 3 motivasi. Kira-kira yang mana? Kalau Bapak Ibu sendiri, misalnya kita kan harus disiplin ya, bekerja harus disiplin. Itu motivasi yang mana? Karena menghindari ketidaknyamanan. Iya, berarti menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya bahwa kita memang orang yang berdisiplin ya, mempunyai kesadaran disiplin diri. Nah, begitu juga harapan kita kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita bisa berdisiplin karena memang mereka sadar akan kedisiplinan, tidak dipengaruhi dengan motivasi dari luar, kepingin mendapat penghargaan atau menghindari hukuman, itu seperti itu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Ini ada 2, hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Hukuman itu menyakitkan perasaan maupun fisik. Iya apa tidak? Iya ya. Kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut. Kemudian murid membenci peraturan. Murid juga menyembunyikan kesalahan karena tidak mau dihukum, akhirnya mereka menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri, mengasingkan diri, mungkin merasa dipermalukan, akhirnya malah menjadi rendah diri gitu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal juga penghargaan ya. Mungkin kita sering melakukan motivasi dengan penghargaan, tapi sebenarnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Tidak efektif. Jadi dengan penghargaan itu tidak efektif dilakukan dalam jangka panjang. Kita memotivasi anak dengan memberikan penghargaan, terus kan tidak mungkin selamanya seperti itu ya. Nah, selama kita berhenti memberikan penghargaan, mungkin anak-anak itu kan akhirnya berhenti juga kedisiplinannya seperti itu. Terus merusak hubungan ya. Dengan penghargaan mungkin ada anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, merasa iri, merasa marah seperti itu ya. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini juga untuk anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, bisa kreativitasnya terhenti. Dia berpikir, saya sudah berkreativitas tapi tidak dihargai, akhirnya saya berhenti saja. Seperti itu kan bisa ya. Mungkin juga seperti itu, mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking juga termasuk hukuman. Karena apa? Bagi anak-anak yang rankingnya misalnya di bawah sendiri, kan dia merasa menjadi rendah diri atau menyalahkan diri sendiri. Bahkan kemungkinan juga ada yang tidak terima, pernah mendapati seperti itu ya Bapak Ibu. Karena dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, ini ranking juga seperti hukuman ya. Hukuman bagi diri sendiri. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Itu tadi bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, merasa dirinya itu kurang pintar, itu kan berarti kurang menghargai diri sendiri. Itu begitu ya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Tapi ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tentunya kita sebagai pendidik menginginkan yang terbaik ya. Nah, kalau menginginkan yang terbaik, tentunya kita akan menggunakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Di antaranya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek ya, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid jadi menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsep disiplin dengan konsekuensi ya. Jadi untuk
konsekuensi stimulus respon ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita berikan konsekuensi itu tapi yang nyambung begitu ya. Misalnya begini, pelajaran olahraga sedang dilaksanakan, olahraga baru saja pemanasan berlari mengelilingi lapangan 5 kali misalnya. Terus ada anak yang terlambat, padahal ada peraturan tidak boleh terlambat sekolah ya. Nah, kalau dengan konsekuensi ya, itu berarti dia diberikan konsekuensi tapi yang nyambung dengan kegiatan tersebut. Tadi kan habis pemanasan keliling lapangan 5 kali. Nah, kemudian karena terlambat dia disuruh mengelilingi lapangan 5 kali. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman ya. Kemudian restitusi. Dengan restitusi anak menjadi bertanggung jawab dengan perilakunya. Dia menghormati diri dan orang lain ya. Teori kontrol, bahwa dia meyakini kalau dirinya itu yang memegang kontrol. Kemudian murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Tentunya kita ingin menerapkan disiplin dengan konsep disiplin identitas sukses gitu. Ya berarti kita tidak memakai hukuman lagi. Pakainya apa? Konsekuensi dan restitusi gitu ya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004 ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan, menuntut anak untuk melihat diri sendiri yang lebih baik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, agar kita paham, kita melihat perbedaan antara hukuman, pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini misalnya anak melakukan pelanggaran, membuang sampah sembarangan misalnya ya. Kalau dengan hukuman, ada anak yang melanggar peraturan, membuang sampah sembarangan. Hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian guru menghukum dengan menyuruh push up 10 kali. Itu kan tidak nyambung, itu namanya hukuman. Berbeda lagi, push up 10 kali bisa jadi konsekuensi kalau itu kegiatannya masih nyambung seperti yang tadi saya jelaskan ketika olahraga itu ya. Tapi ketika kegiatannya sudah tidak nyambung, itu namanya sudah hukuman gitu. Terus kemudian konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Tadi kan membuang sampah sembarangan ya. Konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah di sekitar lingkungan sekolah. Nah, ini berarti konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian guru tegas, tetap tegas ya, memberikan konsekuensi dan siswa pun akhirnya menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi. Nah, ini yang paling yang paling baik, yang paling bagus untuk diterapkan adalah restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sudah agak paham ya Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, selama ini kalau kita mendapati pelanggaran anak-anak di sekolah, kira-kira Bapak Ibu itu menggunakan posisi kontrol yang mana? Bu Melinda mungkin? Menggunakan yang mana? Memantau. Iya, pemantau. Apalagi selain pemantau? Teman. Kalau selama ini saya jujur, ini saya sebagai penghukum pernah, ya.
Contohnya saya ingat itu waktu ada anak yang tidak disiplin ketika upacara, terus saya memberikan hukuman kepada mereka untuk hormat kepada bendera 5 menit. Itu kan sudah hukuman. Pernah saya melakukan itu penghukum. Membuat rasa bersalah juga pernah. Misalnya begini, sudah dibilang berkali-kali kamu seperti itu, kamu gak kasihan sama bu guru ya, nanti bu guru dimarahi kepala sekolah. Nah kan anak jadi merasa bersalah. Itu saya juga pernah seperti itu. Kira-kira bapak ibu pernah? Pernah ya. Ya jadi kita saling mengoreksi diri. Sebagai teman juga pernah. Sebagai pemantau juga pernah. Ya. Karena kita sebagai pendidik menginginkan yang terbaik untuk anak-anak agar mereka itu disiplin gitu kan, patuh dengan aturan. Nah kalau sebagai manajer belum. Sewaktu saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Karena kalau manajer itu kan harus ada keyakinan kelas, dan saya mendapat pelajaran tentang keyakinan kelas ini ketika saya mengikuti pendidikan program guru penggerak. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan ini, ketika saya mendapati beberapa anak yang melanggar disiplin, itu saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa terlambat mengikuti pelajaran misalnya. Kalau posisi kontrol penghukum, ya, guru akan bilang, patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling halaman 5 kali. Nah, ini sudah terlihat sekali sebagai penghukum. Ya, pasti anak menjadi takut kan? Jadi takut, menyakiti perasaan, menyakiti fisik juga ya. Mungkin dia menjadi kelelahan karena disuruh keliling atau kalau disuruh push up gitu. Kemudian membuat rasa bersalah. Guru akan bilang seperti ini, berapa kali ibu memberitahu kamu supaya datang tepat waktu, ibu kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Anak menjadi merasa bersalah seperti itu ya. Terus kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman, ini guru akan bilang seperti ini, ayolah yang disiplin waktu, yang disiplin waktu ya, agar ibu bangga sama kamu gitu ya. Itu sebagai teman. Berarti kalau teman itu masih kurang kuat ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, terus melanggar peraturan dan apa konsekuensinya, itu sebagai pemantau ya. Nah kemudian kalau sebagai manajer, guru akan bilang seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Nah, berarti mencari solusi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah posisi manajer. Itu sudah agak lebih paham nih Bapak Ibu tentang posisi kontrol ini ya? Iya. Kira-kira akan memakai yang mana Bapak Ibu kalau mendapati pelanggaran, anak-anak melanggar disiplin, akan menerapkan posisi kontrol yang mana? Manajer, iya. Saya juga ya, iya, mencari solusi, betul. Jadi seperti ibu pengawas yang tadi sampaikan, kalau dengan restitusi itu dia tidak ada anak yang bersalah. Semua perbuatan itu ada tujuannya, betul. Baik perilaku buruk maupun baik ada tujuannya. Nah kemudian kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita kan juga harus berpedoman dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Itu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Untuk melindungi diri demi keselamatan, begitu kan ya? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena adanya COVID. Terus apalagi demi kesehatan, demi keselamatan juga, okay? Nah itu demi keselamatan, demi kesehatan, itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan dan yang harus diyakini oleh diri kita sendiri. Nah itu menjadi
sebuah keyakinan. Nah, di kelas juga seperti itu ya. Jadi kita menggali nilai-nilai positif kemudian dijadikan sebuah keyakinan. Itu keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Nah, kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam kalimat bentuk positif, tidak boleh dengan bentuk negatif. Kalau dulu kan dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu ya, memakai kata dilarang atau jangan gitu. Itu kalau keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat positif, membuang sampah di tempat sampah seperti itu misalnya. Semua berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita semuanya itu mempunyai pendapat, baik murid atau guru. Kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah kita menemukan keyakinan-keyakinan kita itu, kemudian disepakati apa yang akan kita terapkan untuk penerapan disiplin kita melalui keyakinan kelas itu. Nah, ini pengalaman saya ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu bersama-sama dengan anak-anak merumuskan keyakinan. Jadi semua anak-anak itu memberikan pendapatnya. Kamu mempunyai keyakinan apa untuk kedisiplinan kamu di kelas kamu, begitu. Itu semuanya berpendapat. Nah, kemudian setelah mereka berpendapat, kemudian kita pilih yang paling baik, yang mana kemudian juga kita bersama-sama menyepakati antara guru dan murid tuh. Nah, kemudian setelah sepakat ya ditulis yang bagus, kemudian ditempelkan di kelas masing-masing. Itu pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ketika kita menyelesaikan permasalahan anak-anak yang melanggar disiplin, itu kita akan menggunakan pendekatan restitusi ya. Nah, ada langkah-langkah pendekatan restitusi yang dinamakan segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu ya. Ketika anak salah itu tidak langsung kita langsung ngomong kamu salahnya apa terus konsekuensinya apa, itu tidak, tapi distabilkan dulu identitas. Misalnya dengan kata-kata seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tuh. Kan murid jadi tidak takut, ya kan? Kalau mereka sudah melakukan kesalahan tapi dipanggil sama gurunya, kemudian ditanya seperti itu dengan lemah lembut, kira-kira murid jadi takut apa tidak? Tidak ya, tidak, malah dia akhirnya menjadi terbuka, ya kan? Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya dengan menanyakan seperti ini: kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Terus atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Misalnya ada anak yang suka merebut makanan gitu temannya ya, ditanya begitu, apakah ada cara yang lebih untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Terus kemudian setelah ditanya seperti itu, kemudian anak menjawab yang sebenarnya, berarti ya motivasi apa mereka melakukan tindakan seperti itu, mereka menjawab dengan jujur. Nah, setelah itu kita baru menanyakan keyakinan ya. Ketika mereka sudah mengakui melakukan pelanggaran apa, kemudian ditanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu. Nah, mereka kan akhirnya tahu, oh jadi mereka tahu dengan sendirinya sudah melanggar kesepakatan.
Atau bisa juga tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, ya. Nah, terus selanjutnya ini untuk penutup ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini kemarin saya diberi tugas untuk praktek penerapan segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Saya mengambil contoh kasus 1 itu membuang sampah sembarangan, dan contoh kasus 2 itu terlambat mengikuti pelajaran. Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Tadi saya mendapat laporan dari teman-temanmu, katanya kamu membuang sampah sembarangan. Iya, benar, saya membuang sampah sembarangan. Ya, tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Karena apa alasan membuang sampah sembarangan? Jadi saya lagi makan siang, terus membuang sampah, tapi di kita saya nggak ada tempat sampah. Oh iya, kamu kan di mana? Di halaman dulu. Di halaman. Bukankah di setiap teras kelas ada tong sampahnya? Iya, sekarang kamu coba kamu ingat keyakinan kelas kamu yang berhubungan dengan membuang sampah sembarangan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah di tempat sampah. Berarti tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu belum? Belum sesuai ya. Kalau begitu kamu bersedia memperbaikinya. Bersedia. Kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu, ingin menjadi orang seperti apa kamu? Menjadi orang yang bertanggung jawab, berjasa, kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Iya, bagus sekali ya. Nah, berarti mulai besok kamu akan menjadi anak yang bertanggung jawab dengan lingkungan kelas kamu dan lingkungan sekolah kamu ya. Jadi sekali lagi, semoga kamu bisa seterusnya bersikap seperti itu ya Sarah ya. Terima kasih Sarah, kamu boleh ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Farah Marini, siswa kelas 6 dari SDN di Bawah Negeri. Tadi saya membuang sampah sembarangan, tapi tidak dihukum. Saya senang sekali. Saya hanya disuruh memperbaiki kesalahan saya, berjanji akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan dengan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang satu, kemudian yang kedua. Kalian boleh duduk untuk pelajaran, tapi nanti kalau sudah selesai masuk pelajaran, kalian duduk ya. Maka kenapa hari ini kamu bisa sampai terlambat? Saya temannya siaran. Iya, kamu hari ini sampai mengikuti pelajaran ya. Tidak apa-apa ya, kalau waktu sekolah teman ya, siaran jangan terlambat mengikuti pelajaran. Nah, sekarang alasanmu apa bisa sampai terlambat? Sekarang saya mengajukan Oh iya, tidak apa-apa ya. Habis sekali kamu sudah ikut mengajar.
berarti hari ini kamu belum bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu, kamu harus memperbaikinya ya. Nah, kamu ini menjadi anak yang sukses. Iya, bagus sekali ya Bapak ya. Kalau kamu ingin menjadi anak yang sukses, kamu harus rajin belajar ya, disiplin mengikuti pelajaran. Bagaimana cara kamu menjadi anak yang disiplin mengikuti pelajaran? Iya, dengan mengikuti pelajaran tepat waktu ya. Berarti kamu tidak akan terlambat lagi ya. Dan bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat ke sekolah? Iya, bagus sekali ya. Kemudian berikutnya seterusnya kamu tidak akan terlambat sekolah lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Terima kasih ya Tante ya. Kamu boleh masuk kelas. Assalamualaikum. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita mendapati anak-anak yang melanggar disiplin, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Akankah seperti itu ketika kita Bapak Ibu mendapati anak-anak yang melanggar disiplin, akan menyelesaikannya dengan pendekatan restitusi? Iya, berarti tidak memakai hukuman lagi ya. Iya. Nah, jadi iya, ini adalah di penghujung kegiatan ya. Contoh penerapan segitiga restitusi, semua materi sudah saya sampaikan ya. Saatnya refleksi pada kegiatan diseminasi ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini? Kemudian pelajaran apa yang diperoleh dari pemaparan saya tentang budaya positif? Kemudian apa yang akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua? Silakan siapa yang mau berefleksi dulu dari ada 3 Wanadri, 2 Wanadri, 4 Wanadri atau 1 Waturid. Dari Pak Farhan dulu, Bapak. Maju. Boleh maju. Saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Selanjutnya di sini saya mau sedikit mengungkapkan apa yang saya ikuti dari pemaparan Ibu Sri Yati SPD MPD. Oke, calon. Ada begini, saya tadi mendengar dengan sedikit sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya dengan penyerapan yang sudah artinya karena daya tangkap begitu rumah. Oh, gitu ya. Yang saya garis bawahi, artinya saya masih ingat itu segitiga restitusi. Kalau dalam penerapan sehari-hari saya mungkin karena tergantung kondisi, situasi dan sebagainya, saya sering menerapkan yang hukuman hukuman pacil lah ya, verbal apa ya istilahnya. Ternyata di dunia guru calon penggerak itu sangat dihindari Bu ya. Iya, dan saya tahu bahwa ada metode restitusi itu sangat baik sekali. Artinya mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi ini bukan pegadaian ya. Artinya kita menyelesaikan masalah, tapi anak tidak terakibat trauma atau takut. Jadi anak dengan kesadarannya tinggi, dia akan melakukan perbaikan kesalahan yang telah dilakukan. Ini bagus sekali. Tapi pertanyaan saya yang masih melakukan itu dalam kondisi apapun masih bisa teratasi ya. Artinya karakter anak-anak di SDN Wanadri 3 dengan Wanadri 2 beda. Sebagai contoh misalnya kita pernah pengalaman ulang matematik itu ya, karena agak sulit.
saya bertanya seperti ini gimana cara mengerjakannya? Malah Pak Guru nanya, Pak Guru bertanya-tanya. Karena itu lagi tinggi. Sama Pak, juga sama gitu. Kebetulan saya kan nggak suka kata-kata itu. Itu kan berawal dari orang yang apa ya? Kurang bertanggung jawab. Iya. Nah ini saya bisa mohon penjelasan nanti ya Bu ya. Ada dalam kondisi seperti apa semua kondisi bisa terasi dengan restitusi. Karena ini ilmu baru Bu Yuri. Tapi semoga dengan pembelajaran siang hari ini saya bisa berpikir positif dan berpikir bagaimana caranya mengatasi dengan cara yang halus dan berhasil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan. Ya, Pak Farhan ternyata tertarik sekali dengan penerapan segitiga restitusi, tapi masih ragu-ragu mungkin ya. Ya, jadi kita kan sedang menghindari kepengen yang terbaik ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman dan penghargaan itu konsep identitas gagal. Nah, kita kan kepengennya yang konsep identitas sukses begitu ya. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi ya, ini untuk permasalahan semuanya. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan pendekatan restitusi tapi masih belum berhasil, yaitu kembali lagi ke anak-anak. Memang menurut Ki Hajar Dewantara Toro itu kan sebagai guru kita kan hanya menuntun kodrat anak begitu kan ya. Seperti diibaratkan seorang petani itu menanam tanaman ya di lahan ya. Dia mempunyai misalnya bibit jagung ditanam di lahan yang subur, kemudian dirawat ya, dijaga, kemungkinan kan tumbuh subur gitu ya, hasilnya juga bagus. Tetapi apakah akan berubah menjadi padi? Tidak mungkin kan, karena memang kodratnya tanaman jagung itu seperti itu. Jadi walaupun kita sudah melakukan pendekatan restitusi tapi belum berhasil, itu kita kembalikan lagi ke mereka. Memang kita hanya bisa menuntun kodrat mereka ya. Kalau kodratnya mereka itu buruk, kita sebagai pendidik itu hanya menyamarkan yang buruk itu agar menjadi lebih baik begitu. Tapi kan kita tidak bisa memaksa merubahnya begitu ya Pak Farhan. Satu lagi Bu. Iya. Kita kan punya standar ganda lah ya, dalam arti kalau kita sebagai orang sipil ini kan pakai ini bagus sekali, tapi ternyata keberhasilan yang kita lihat di Indonesia itu kan secara militer. Sebagai contoh, kalau ketika kita latihan militer minimal satpam, kalau kita salah kan digebuki, sapel dan sebagainya, dan itu hasilnya sementara di Indonesia itu masih rating yang tinggi gitu dibanding dengan yang halus gitu. Iya. Ini mungkin kalau restitusi ya tidak berlaku untuk militer mungkin ya. Nah, ini untuk pendekatan restitusi sementara yang saya tahu itu untuk pendidikan. Terutama kita menerapkan disiplin kepada anak-anak dengan menghindari hukuman, karena hukuman itu seperti yang Pak Farhan bilang itu kan bisa menyebabkan trauma bagi mereka ya. Ini itu seperti itu ya. Bisa ada lagi? Tidak ya. Nah, satu lagi kesempatan saya ingin Bapak Ibu untuk merefleksi kegiatan hari ini ya. Perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini, bagaimana perasaannya? Kemudian pelajaran apa yang didapat dari kegiatan ini? Kemudian apa yang akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu dari SD 2 Wanatri tadi sudah, dari SD 3 Wanatri atau 4 Wanatri, Pak Habib atau Bu Melinda atau Bu Melisa? Nah, Bu Melinda mungkin ya. Bu Melinda, perasaannya bagaimana mengikuti kegiatan ini Bu? Terus pembelajaran apa yang didapat? Kemudian apa yang akan diterapkan? Monggo Bu Melinda. Yang dekat Bu, biar. Iya. Langsung aja Bu. Ya, Menurut saya pribadi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya sendiri merasa senang karena kita jadi tahu
jadi lebih berpengalaman dan kemungkinan nanti kita juga akan menerapkan penerapan segitiga restitusi ini di sekolah kita nantinya. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Melinda ya atas refleksinya, bagus sekali. Untuk Bapak Ibu guru semuanya mungkin seperti Bu Melinda ya. Ya, alhamdulillah merasa senang dengan kegiatan ini dan akan menerapkan segitiga restitusi ketika kita mendapati pelanggaran anak-anak untuk kedisiplinannya itu ya. Nah, Bapak Ibu, sampailah pada akhir kegiatan ya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan apabila dalam saya menyampaikan materi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat laporan dari teman-temanmu, katanya kamu membuang sampah sembarangan. Iya Bu, tadi saya membuang sampah sembarangan. Ya, tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Farah, apa alasan membuang sampah sembarangan? Tadi saya lagi makan jajan, terus mau buang sampah, tapi di sekitar saya nggak ada tempat sampah. Oh iya, kamu makan jajan di mana? Di halaman Bu. Di halaman, bukankah di setiap teras kelas ada tong sampahnya? Iya sih Bu. Iya, sekarang Farah coba kamu ingat keyakinan kelas kamu yang berhubungan dengan membuang sampah sembarangan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah di tempat sampah. Berarti tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu belum? Belum Bu. Belum sesuai ya. Kalau begitu kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Bersedia. Kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu, ingin menjadi orang seperti apa kamu? Menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Iya, bagus sekali ya. Nah, berarti mulai besok kamu akan menjadi anak yang bertanggung jawab dengan lingkungan kelas kamu dan lingkungan sekolah kamu ya. Bagus sekali ya Farah ya. Semoga kamu bisa seterusnya bersikap seperti itu ya Farah ya. Terima kasih Farah, kamu boleh ke kelas lagi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Farah Marini, siswa kelas 6 dari SDN 3 Wanatri. Tadi saya membuang sampah sembarangan, tapi tidak dihukum. Saya senang sekali. Saya hanya disuruh memperbaiki kesalahan saya, berjanji akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan dengan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Yuhri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ini semuanya ya masuk. Salam. Dulu saya terlambat. Oh ya tidak apa-apa, apa kalian boleh duduk mengikuti pelajaran, tapi nanti kalau sudah selesai mengikuti pelajaran kalian ikut guru kantor ya. Safa, kenapa hari ini kamu bisa sampai terlambat? Dulu saya bangunnya kesiangan. Iya, kamu hari ini terlambat mengikuti pelajaran ya. Tidak apa-apa ya, dulu juga waktu masih sekolah pernah ya bangun kesiangan dan terlambat mengikuti pelajaran. Nah sekarang alasanmu apa bisa sampai terlambat? Tadi malam keluarga saya mengajarkan pengajian. Saya mengikuti pengajian Bu. Terus saya tidurnya kemalaman. Oh iya, tidak apa-apa ya. Bagus sekali kamu sudah ikut mengaji ya Safa ya. Nah sekarang kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kamu yang hubungannya dengan terlambat masuk sekolah? Apa itu? Mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Iya, berarti hari ini kamu belum bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu, kamu harus memperbaikinya ya. Nah, kamu ingin menjadi anak yang sukses. Iya, bagus sekali ya Safa ya. Kalau kamu ingin menjadi anak yang sukses, kamu harus rajin belajar ya, disiplin mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana cara kamu menjadi anak yang disiplin mengikuti pelajaran? Belajar tepat waktu. Iya, dengan mengikuti pelajaran tepat waktu ya, berarti kamu tidak akan terlambat lagi ya. Nah, bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat ke sekolah? Besok saya akan melakukan supaya tidak kesiangan Bu. Iya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya kamu tidak akan terlambat sekolah lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Terima kasih ya Safa ya, kamu boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nur Aini, SDN 3 Wanatri. Tadi saya terlambat mengikuti pelajaran, tapi tidak dihukum. Saya senang sekali. Saya disuruh memperbaiki kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Yuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.